Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang info kesehatan lagi ya, yaitu mengenai vaksin. Jadi topik vaksin ini kayaknya masih banyak diperbincangkan ya. Kemarin aku mengikuti beberapa hari yang lalu ya perbincangan antara Dr. Lula Kamal dengan Profesor Bimo Aryotejo, itu Profesor Bioteknologi orang Indonesia, tapi sekarang lagi bertugas di Malaysia di Universitas Putra Malaysia. Dan ada 3 orang waktu itu, satu lagi dari masyarakat awam, mungkin sahabatnya Dr. Lula, aku nggak ngerti juga namanya, Ibu Mesa ya. Jadi topiknya membicarakan vaksin. Jadi antara lain ada beberapa pertanyaan dari netizen, dari pemirsa mengenai vaksin. Jadi sekarang ada beberapa vaksin yang beredar di Indonesia. Ada 6 kalau nggak salah ya. Iya, aku ingat namanya Sinovac, Pfizer, kemudian ada AstraZeneca, apalagi satu lagi Moderna ya. Jadi ada Sinovac, ada Sinovac, ternyata ada 2, tapi itu sama ya. Jadi apa perbedaan antara vaksin-vaksin itu ya, mana yang lebih bagus, mana yang kurang bagus dan sebagainya. Itu beberapa pertanyaan yang akan kita bicarakan di sini. Nanti aku akan bagi linknya untuk teman-teman. Jadi aku bicarakan ini supaya lebih ringkas. Kita ambil ringkas-ringkasnya aja karena perbincangannya lama ya, mungkin lebih dari sejam. Jadi mungkin teman-teman mungkin nggak punya waktu untuk mendengarkan seluruhnya. Jadi kita ambil poin-poinnya aja ya. Sekarang pembuatan vaksin-vaksin itu bedanya apa gitu ya, bahannya apa ya. Kalau Sinovac itu bahannya adalah dari whole virus. Jadi seluruh virus itu yang udah mati dipakai sebagai bahan untuk vaksin Sinovac. Kalau vaksin kayak Pfizer dan Moderna dan AstraZeneca itu, atau AZ orang bilangnya, itu diambil dari spike-nya aja. Jadi teman-teman kan tahu kan bentuknya virus ya, kemudian ada duri-durinya gitu ya, itu disebut spike. Jadi diambil itunya aja, kalau bahannya spike-nya aja. Kalau dari vaksin-vaksin yang lain itu apa kelebihannya gitu ya. Jadi kalau yang Sinovac ambil keseluruhan, kemungkinan antibodinya juga akan terbentuk bermacam-macam. Yang antibodi untuk spike-nya, antibodi untuk kulitnya, antibodi untuk seluruh dan sebagainya. Jadi dari bagian-bagian virus. Kalau yang dari vaksin lain untuk spike-nya aja. Tapi apa kelebihan dan kekurangannya? Mungkin antibodinya bermacam-macam tapi tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau untuk spike-nya aja akan terbentuknya lebih banyak ya, karena terfokus untuk satu macam aja. Apakah akan lebih mempan? Belum tahu juga. Jadi bisa aja dua-duanya sama efikasi atau efektivitasnya hampir sama ya. Kemudian aku bikin catatan juga biar nggak ngawur kemana-mana ya. Kemudian ditanya lagi teknologinya, teknologi pembikinannya gimana? Katanya yang Sinovac itu udah teknologi lama, udah teruji gitu ya. Dan ini yang lain AZ atau Pfizer itu masih baru, khusus untuk vaksin sekarang. Sebenarnya itu nggak jadi masalah ya. Memang Sinovac udah teknologinya seperti yang udah bikin vaksin dari dulu-dulu, sudah berpuluh tahun, mungkin udah dari abad ke-19 barangkali ya, atau ke itu 20, sekarang abad 21 ya. Jadi mungkin udah berpengalaman mereka. Jadi kemungkinan keampuhannya atau efek sampingnya mungkin akan lebih kecil. Dan ini baru yang vaksin yang lain baru 2 tahun ini teruji. Tapi itu nggak jadi masalah. Katanya efektivitas itu bisa diketahui dalam waktu 2-3 bulan ya. Efek jangka panjangnya udah bisa ditentukan dalam waktu
2 sampai 3 bulan. Sedangkan vaksin ini udah berlangsung setahun lebih ya, hampir 2 tahun. Jadi udah teruji lah efikasi atau efektivitasnya. Jadi sama aja, untuk jangka panjangnya sama aja ya. Kemudian ada hal baru, maksudnya ada hal yang harus kita perhatikan di sini. Jadi vaksin itu akan merangsang tubuh kita untuk menghasilkan antibodi terhadap virus COVID-19, ya kan? Tapi di samping itu, kita harus ingat dengan memory cell. Ya, jadi memory cell juga bahagian dari faktor pertahanan tubuh kita. Nah, memory cell inilah yang mengenali sesuatu penyakit atau virus atau bakteri yang masuk ke tubuh kita. Dia akan mengenali wajahnya virus itu seperti apa ya. Jadi setelah virus itu masuk, kemudian terbentuk antibodi dan lanjutkan oleh memory cell ini, nanti kalau virus itu datang lagi, jadi dia udah kenal wajahnya ya, wajahnya seperti apa, dia udah kenal gitulah secara garis besarnya, dan dia akan memberitahu ke seluruh faktor pertahanan tubuh kita untuk menghasilkan antibodi untuk virus yang datang itu. Jadi udah ada kenal di memori ya, memori, dia mengingat ya. Dan memori sel itulah yang lama ininya. Katanya sampai puluhan tahun memori itu bertahan. Mungkin efek dari antibodi dari vaksin mungkin nggak lama. Ada yang bilang Sinovac cuma 3 bulan. Jadi kenapa bisa masih bertahan, tubuh kita masih lanjut pertahanannya, itu dari memori sel tadi. Jadi memori sel tadi udah mengenali virus. Dan memori sel ini pinter katanya. Jadi dia juga sel bermutasi, dia juga ikut bermutasi. Jadi walaupun berubah-berubah dikit nanti wajahnya virus itu, dia masih bisa mengenali. Ya, seperti itulah pentingnya memori sel. Jadi tubuh kita ini pinter memori selnya ya. Nah, itu yang membantu kita dalam memerangi virus COVID-19 ya. Kemudian tanya lagi mengenai booster. Booster penting nggak? Harus nggak gitu? Karena kenapa orang memerlukan booster ya? Kemudian kan udah ada vaksin 1, vaksin 2, kemudian ada lagi yang minta booster, gitu ya. Sebenarnya booster itu nggak perlu, kecuali untuk orang-orang tertentu, misalnya kayak tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan ya memang berkecimpung atau berhadapan langsung dengan COVID, pasien-pasien COVID, jadi benturannya banyak, kemungkinan untuk terinfeksi lebih banyak, maka diberikan booster ya. Kenapa yang lain belum perlu? Jadi sebenarnya pemerintah, bukan pemerintah kita aja, seluruh dunia mengharapkan seluruhnya kita udah divaksin, seluruh masyarakat udah divaksin. Jadi nggak usah booster. Jadi dosis yang dipakai untuk booster, yang orang pengen booster itu artinya ulangan ya. Jadi misalnya pertama, kedua, kemudian 3 bulan setelah itu orang menganggap antibodinya udah turun, diberikan booster gitu ya. Nah, itu kata Profesor Bimonya itu nggak perlu. Nah, ini belum diperlukan kecuali untuk orang-orang tertentu. Kayak masyarakat umum sih nggak perlu ya. Jadi vaksinnya yang orang minta pengen untuk booster itu bisa dibagikan ke masyarakat lain yang belum divaksin, begitu ya. Nah, jadi kita nggak boleh egois lah booster gitu. Kemudian orang nggak kebagian, jangan gitu ya. Jadi diharapkan seluruh masyarakat udah divaksin. Jadi nggak usah booster dulu, 2 kali aja cukup ya. Itu ada lagi pertanyaan, kalau misalnya vaksin pertamanya mereknya lain, Sinovac misalnya, vaksin keduanya mereknya lain, boleh nggak seperti itu gitu ya? Kalau bisa vaksinnya sama. Kalau booster boleh, tapi kalau vaksin 1, 2 kalau bisa sama ya. Jadi misalnya Sinovac ya Sinovac gitu ya. Karena Sinovac yang pertama itu baru seperti istilahnya, baru akan mempersiapkan antibodi ya. Jadi jaraknya Sinovac 1 dengan Sinovac 2 itu cuma sebulan. Ya.
Tapi kalau misalnya kayak AZ atau Pfizer itu 3 bulan, 3 bulan jaraknya. Dari penelitian-penelitian mereka bahwa itu bisa bertahan sampai 3 bulan, kemarin baru masuk vaksin kedua, ya. Kemudian ada lagi waktu itu ditanyakan apa ya? Aku malah baca tulisanku sendiri, aku nggak bisa. Iya. Ada lagi bilang ini mengenai vaksin yang sekarang. Apakah itu lebih bagus? Karena ada KIPI. KIPI itu adalah kejadian KIPI jadian ikutan pasca imunisasi. Nah, apa itu KIPI teman-teman? Misalnya teman-teman divaksin nih, kemudian demam. Ya, besoknya demam atau pegel sekali, atau demam sekali tinggi gitu ya, itu dibilang KIPI. Nah, itu ada yang vaksin yang Sinovac itu nggak ada KIPI-nya, jadi nggak ada demam, paling ada juga lah sedikit pegel-pegel gitu ya, tapi aku sendiri nggak ada ngerasain apapun, pegel enggak, demam apalagi enggak, ngantuk juga enggak, ada yang bilang lemes ngantuk, aku rasanya enggak ya, suamiku juga enggak, biasa-biasa aja ya, jadi memang KIPI-nya minimal ya. Itu juga tergantung sebenarnya dari bahan pembawa dari vaksin ya, yang seperti itu. Kemudian pada yang dapat Moderna itu ada KIPI-nya, jadi panas, tapi ada yang nggak panas, ada yang nggak ada KIPI-nya, gimana, ada yang kesel, sedih, takut kalau nggak ada KIPI vaksinnya nggak efektif gitu ya. Tapi ternyata kata Profesor Bimo nggak harus begitu, sama aja kayak orang kena virus misalnya kayak corona, ada yang orang yang OTG, jadi nggak ada gejala, ada yang kayak gitu, ada yang memang gejalanya berat, kemudian ada yang nggak ada gejala, jadi nggak ada masalah ya. Jadi jangan terlalu dicarilah ya, supaya ada KIPI ya, kayak benci tapi rindu sama KIPI, jangan ya. Jadi kalau nggak ada KIPI ya udah nggak masalah ya, sama aja kayak dulu anak-anak vaksin campak misalnya, ada yang demam ada yang enggak ya, sama aja. Jadi nggak usah terlalu dirisaukan KIPI-nya. Nah, ini jadi ada lagi yang ditanyakan, bagaimana mengenai kemampuan vaksin-vaksin yang beredar di Indonesia, apakah bisa efektif untuk bermacam-macam tipe ya. Sebenarnya ini sama aja, jadi semuanya bisa. Jadi untuk tipe manapun, yang tipe Delta juga bisa ya, tipe Delta juga bisa. Jadi jangan khawatir gitulah, jangan khawatir bahwa vaksin kita tidak akan mempan terhadap tipe-tipe virus yang selanjutnya ya. Jadi jangan khawatir, yang penting sekarang kita divaksin dulu ya, harus divaksin. Sekarang ada bermacam pilihan di Indonesia ya, ada yang tetap Sinovac di satu tempat, ada yang ada Pfizer, ada yang Moderna, AZ dan lain-lain ya. Jadi kalau kita bisa memilih, tergantung kita seraknya apa ya. Jadi di satu tempat bisa bermacam-macam vaksin, ini kita mungkin bisa memilih. Ada juga yang di satu tempat itu satu vaksin aja, jadi kita cari informasi, kita pengennya yang mana, jadi kita pergi datang ke tempat itu, bisa katanya ya. Kalau aku udah selesai, aku cuma Sinovac aja sih, jadi nggak masalah juga ya. Kemudian mengenai alergi, ada bagaimana kita tahu bahwa kita alergi satu vaksin ya. Jadi kan pernah kejadian setelah divaksin ada gejala apa, kemudian orangnya meninggal ya. Jadi itu rame beritanya, dianggap vaksin itu membunuh lah, vaksin itu apalah, sehingga orang-orang yang memang dari awal udah nggak suka divaksin itu digoreng istilah sekarang ya, digoreng isu itu ya, oh itu vaksin nggak benar, itu bisa menimbulkan kematian ya. Jadi alergi itu bukan hanya vaksin, obat pun bisa. Pernah dengar kan orang suntik penisilin habis itu meninggal
itu alergi. Ada orang yang makan udang aja dia sesek nafasnya, merah semua, gatal dan sebagainya, itu alergi. Itu sebenarnya hal-hal yang tidak bisa diprediksi ya, tapi biasanya alergi itu muncul kalau orang itu sudah pernah kena zat itu sebelumnya. Jadi tubuhnya udah ada lah alergen itu ada di tubuhnya. Jarang yaitu yang masuk pertama langsung alergi. Enggak. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa kita itu bisa alergi? Sebenarnya kata Dokter Bimo, kata Profesor Bimo, itu alergi kalau vaksin itu mengandung polyethylene glycol, ya. Tapi kan orang nggak tahu. Misalnya kita pergi, emangnya petugas medis itu tahu itu kandungannya ada polyethylene glycol? Kan nggak tahu juga. Kalau Sinovac katanya memang nggak mengandung itu, jadi nggak ada yang alergi. Nah, kalau yang lain misalnya kayak Pfizer sama AZ, Moderna mungkin bisa alergi, mungkin ya. Bagaimana kita menghindarkan ya? Kalau misalnya kita alergi terhadap obat, nah kita harus hati-hati. Tapi kalau alergi obatnya cuma satu macam aja, itu kemungkinan kita nggak alergi terhadap vaksin. Tapi kalau banyak alergi obatnya, nah kita perlu pendampingan dokter. Jadi kalau untuk divaksin harus didampingi oleh dokter. Jadi kalau udah alergi langsung ditindaklanjuti. Ya. Alergi obat memang bisa berat, teman-teman. Aku pernah ngalamin pasien aku ya. Biasanya yang alergi obat itu biasanya suntikan itu cepet banget. Ya, penisilin misalnya zaman dulu itu, wah itu cepet banget, bapak orangnya pusing sesek langsung. Mukanya kayak bengkak, matanya bengkak, kemudian napasnya sesek, bisa begitu. Tapi ada juga malah tablet, ya. Pasien aku malah datang berobat, udah sering dapat obat itu malahan, tiba-tiba dia habis minum obat, dan dia pulang di rumahnya, kemudian istirahat siang, tiba-tiba datang sama anaknya, pusing blok jatuh ya. Ternyata dia alergi, tapi untung sempat ke kantor, jadi kita bisa menanggulangi. Itu namanya anafilaktik ya, anafilaktik shock ya. Mungkin vaksin bisa juga seperti itu, apalagi dia disuntikkan ya. Tapi yang aku pernah dengar yang akibat vaksin itu bukan saat itu juga, tapi malamnya apa besoknya gitu ya, mungkin delay efeknya. Padahal dia disuntikan ya. Nah sekarang bagaimana supaya efektivitas vaksin itu tercapai maksimal ya. Jadi kita nggak bisa beranggapan gini, itu divaksin udah beres gitu, nggak bisa begitu ya. Kita dong nganggap langsung antibodi terbentuk, enggak. Antibodi itu butuh waktu untuk terbentuk, jadi nggak begitu disuntikan langsung terjadi, enggak. Mungkin 1-2 minggu gitu. Dan apa usaha kita supaya pembentukan antibodi itu maksimal ya? Katanya, kata Prof itu ada hal-hal yang bisa kita lakukan, yaitu pola hidup dan hindari stres ya. Pola hidup maksudnya makan nih teman-teman, saya pasti suka makan ya, apalagi aku ya. Makan kita tuh harus yang bergizi, lengkap gizinya. Jadi karbohidrat, protein, apalagi protein kita perlu banget itu untuk membentuk antibodi ya, protein. Kemudian juga vitamin, lemak juga untuk hormon-hormon dan sebagainya, itu perlu. Jadi lengkap gizinya harus kita konsumsi ya. Kemudian samping itu istirahat, jadi kita harus tidur cukup ya. Nggak bisa kita habis divaksin habis itu ngapain, selamatan, ada acara apa, pergi dan capek dan sebagainya, itu nggak bisa ya. Jadi nggak terbentuk maksimal antibodinya. Dan yang ketiga, hindari stres. Jadi nggak boleh kita terlalu banyak pikiran. Jadi santai aja dulu lah, nerimo ya. Bukan maksudnya emang gue pikirin, nggak gitu juga sih. Jadi ya tawakal gitu ya. Kalau memang masih bisa dihindari stresnya, ya udah nggak usah dipikirin dulu, tunda dulu sampai antibodinya terbentuk ya. Katanya itu ada penelitian terhadap 2 kelompok anak muda ya. Yang satu tadi lagi menghadapi ujian,
yang kelompok satu lagi enggak, lagi santai aja gitu ya. Ternyata kelompok yang lagi menghadapi ujian itu antibodinya kurang level kadarnya dibanding dengan kelompok yang santai. Jadi kelompok yang santai malah antibodinya terbentuk dengan lebih baik. Nah, itu dari situ dapat kesimpulan dari para peneliti bahwa kita harus menghindari stres habis divaksin ya. Jadi senang-senang aja dulu, happy-happy ya, happy-happy aja habis divaksin supaya antibodinya terbentuknya maksimal. Itu cukup. Juga sekarang ada wacana supaya anak-anak bisa tatap muka ya. Sedangkan mereka belum divaksin. Bagaimana? Jadi ada memang keluarga ibu-ibu, apalagi ibu yang parno katanya nggak mau anaknya tatap muka dulu. Jadi maunya online aja dulu ya. Sebenarnya itu bisa disiasati atau supaya ibu-ibunya lebih tenang, yaitu semua petugas sekolah, guru, jaga sekolah, tata usaha, atau pakai kalau naik bis, sopir bis, naiknya dan sebagainya, itu semua udah divaksin ya. Disarankan seperti itu supaya semua yang berhubungan dengan anak semuanya udah divaksin. Orang tua anaknya juga berarti ya, harus itu. Jadi semuanya udah divaksin sehingga orang tua akan lebih tenang ya. Kapan sih anak-anak bisa diimunisasi yang di bawah 12 tahun gitu? Memang udah ada negara-negara yang memvaksinasi anak-anak 3 tahun ke atas ya. Mereka pakai sepertiga dosis ya, misalnya Pfizer sepertiga dosis, tapi di Indonesia belum. BPOM belum meloloskan lah untuk anak-anak di bawah 12 tahun untuk divaksin. Kemudian apalagi tadi ya, itulah kira-kira ya. Juga jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang, apa yang harus kita hindarkan, apa yang nggak boleh kita khawatirkan ya. Jadi kita nggak boleh memikirkan varian bukan tipe ya, varian virus. Nanti mempan nggak vaksin ini, apa nggak usah dipikirin yang kayak gitu. Ini berapa efektivitasnya, nggak usah dipikirin yang kayak gitu. Karena tubuh kita juga ada memori, sel memori. Jadi jangan khawatir berapa lama itu efektivitas vaksin. Jalanin aja yang udah diatur oleh pemerintah, karena itu juga udah ilmuwan udah mengatur ya. Kita menjalani aja itu. Dan yang kita harus khawatirkan adalah kalau kita belum divaksin, itu yang kita khawatirkan. Jadi kita nggak boleh selfish, katanya nggak boleh egois. Jadi jangan ada yang anti vaksin dan sebagainya gitu. Jangan dengerin yang satu-satu orang memposting apa-apa. Itulah internet ini pisau bermata dua ya. Jadi siapa aja bisa ngomong, siapa aja bisa bilang ini mempan, ini nggak boleh, ini apa, bisa aja, nggak ada sensor, bisa aja semuanya didengar orang. Kita aja sebagai masyarakat yang harus teliti, ini bisa dipercaya apa enggak, ini hoax apa enggak gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati kita. Nah, kita percaya aja sama petugas medis, sama pemerintah, apalagi sekarang udah sifatnya internasional di semua negara ya. Kayak bilang Pfizer paling bagus misalnya 90% kenyataannya di Israel katanya cuma 60% gitu ya. Nah, kayak ini Sinovac cuma sedikit, tapi tempat lain malah bagus. Di Cina juga pakainya Sinovac dan Sinovac gitu. Jadi kita nggak usah mikirin yang begitu. Berapapun efikasinya, yang penting ada efektivitasnya daripada kita nggak ada sama sekali. Jadi jangan hindari vaksin, usahakanlah supaya kita divaksin. Jangan takut-takut ya. Jadi kesimpulannya gimana supaya daya tahan kita bagus, supaya efek vaksin itu maksimal, supaya antibodi kita terbentuk secara maksimal. Maka apa yang harus kita lakukan? Jadi kata kesimpulan dokter
Profesor Bimo itu do everything that make you happy. Do everything that make you happy. Jadi lakukanlah apa aja yang bisa membuat kamu merasa bahagia. Itu. Jadi rasa bahagia itu akan menimbulkan antibodi kita terbentuk maksimal. Jadi apa misalnya, kalau kamu senangnya ngumpul sama keluarga, usahakanlah datangilah cucu, ya kunjungi deh. Yang penting prokes, ya tetap aja prokes. Senangnya berkebun, ya udah berkebun. Senangnya baca, pokoknya apa aja yang bikin kamu happy, selagi itu tidak membahayakan terhadap kesehatan kita. Dia apapun, patuhi prokes, usahakan supaya segera divaksin. Kemudian hindari stres. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan silakan, nanti aku juga share linknya pembicaraan antara Dr. Lula Kamal dengan Profesor Bimo Aryotejo dan itu Mbak Meisa ya. Di deskripsi nanti akan aku cantumkan. Oke, semoga kita sehat selalu dan semoga bincang-bincang ringan kita ini ada manfaatnya. Silakan teman-teman yang belum subscribe dulu, like dan komen dan share ke teman-teman lain supaya mereka juga dapat manfaat dari bincang-bincang ringan kita pada pagi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.